hijjal fikri li ahbabil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini Ananda sekalian, kita akan masuk kepada pelajaran akhlak, yang mana pelajaran ini di sekolah kita itu memiliki referensi kita. Nama kitabnya adalah kitab Ta'limal Muta'allim, ya. Nama kitabnya kitab Ta'limal Muta'allim. Jadi nama kitabnya adalah kitab Ta'limal Muta'allim. Kitab Ta'limal Muta'allim ini ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Az-Zarnuji, ya, yang bernama Syekh Az-Zarnuji, yang mana inti dari pelajaran kitab Ta'limal Muta'allim itu menjelaskan bagaimana etika menjadi seorang siswa, menjelaskan bagaimana etika menjadi seorang santri, menjelaskan bagaimana caranya agar dapat menghasilkan ilmu yang banyak sekaligus ilmu yang bermanfaat. Di dalamnya ini kitab Ta'limal Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji mencontohkan dan menjelaskan bagaimana ulama-ulama terdahulu dapat menghasilkan ilmu yang sangat banyak, kemudian menghasilkan ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, untuk pembukaan dari kitab Ta'limal Muta'allim ini, rekan-rekan yang sudah ada kitabnya boleh dilihat di muqaddimahnya. Muqaddimah kitab Ta'limal Muta'allim ini, Syekh Az-Zarnuji menuliskan Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi keutamaan kepada anak cucu Adam. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi keutamaan-keutamaan Bani Adam terhadap anak cucu Adam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Segala puji untuk Allah yang telah memberi keutamaan untuk anak cucu Adam. Rekan-rekan, kalau kita bahas sedikit saja, hamdu ini, puji ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan puji qadim li qadim atau qadimun li qadimin. Yang kedua ada yang disebut dengan qadimun li hadisin. Yang ketiga ada yang disebut dengan hadisun li qadimin. Dan yang keempat ada yang disebut dengan hadisun li hadisin. Qadimun li qadimin artinya puji Allah untuk Allah. Karena hakikatnya segala puji ini bukan milik siapa-siapa, tapi milik zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadimun li qadimin, Allah memuji zat Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak. Contoh, Allah memuji zat Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata Allah, Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Ada puji di sana, Maha suci zat Allah. Itu adalah contoh Allah memuji Allah. Qadimun li qadimin. Yang kedua, contohnya, qadimun li qadimin, contohnya lagi diantaranya, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah
terhadap segala sesuatu itu maha segalanya, maha kuasa. Allah memuji dan Allah itu disebut dengan qadimun li qadimin. Yang kedua, puji itu ada yang disebut dengan qadimun li hadisin. Allah memuji makhluknya. Mana contohnya? Banyak contohnya. Contoh misalkan Allah menyebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 4 diantaranya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini memuji terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah menyebutkan sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat luar biasa. Jadi kita sebelum memasuki kitab Ta'lim al-Muta'allim ini, kita perlu membahas sedikit mukadimahnya terlebih dahulu, biar kita paham, biar kita tahu apa isi dari kitab Ta'lim al-Muta'allim ini. Contoh lagi, qadimun li hadisin, Allah memuji makhluknya. Di antaranya Allah menyebut walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Yakin aku telah memuliakan anak cucu Adam. Bahkan di sana menggunakan lamnya lam litaukid. Walaqad karramna bani Adam. Itu adalah Allah memuji makhluknya. Disebut dengan qadimun li hadisin. Apalagi contohnya? Contoh dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memuji manusia, di antaranya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yakin kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna. Itu adalah puji qadimun li hadisin. Allah memuji makhluknya. Sudah dua ya? Apa? Satu qadimun li qadimin, kedua qadimun li hadisin, yang ketiga hadithun li qadimin. Makhluk memuji zat Allah. Contoh sederhananya dengan menyebut alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu termasuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluk ke Allah disebut hadisun li qadimin. Puji itu adalah hadisun li hadisin, memuji makhluk terhadap makhluk yang lainnya. Para ulama sering mencontohkan hadisun li hadisin ini. Di antaranya Rasulullah SAW ketika sepulangnya dari Isra Mi'raj, orang-orang banyak yang tidak beriman terhadap Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tapi ada salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama kali membenarkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, atau kita sering mengenal istilahnya dengan alam kunyahnya Abu Bakar. Maka Abu Bakar oleh Rasulullah SAW, karena termasuk orang yang pertama kali membenarkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, Rasul memuji dan memberikan gelar alam laqab kepada Abu Bakar dengan sebutan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq, ya, As-Siddiq ini adalah pujian dari Rasulullah SAW. Atau sering kita jumpai puji makhluk terhadap makhluk yang lainnya. Misalkan sesama manusia, kamu mah baik ya, kamu mah begini. Itu adalah puji makhluk untuk makhluknya. Yang jelas, Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Akhlak Ta'lim al-Muta'allim ini, cara bagaimana seorang muta'allim dan mu'allim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pertama, mengawali pembukaan kitabnya itu dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Az-Zarnuji, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Faddala bani Adam, yang telah memberi keutamaan terhadap anak cucu Adam. Dengan apa? Bil ilmi wal amal.
keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Az-Zarnuji, bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menjanjikan untuk orang yang berilmu itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, untuk orang yang berilmu, walladzina utul ilma darajat. Ya. Untuk orang yang berilmu Allah kasih beberapa derajat. Allah kasih beberapa derajat untuk orang yang berilmu. Makanya ada sebagian ulama yang menyebutkan ilmu. Ain artinya ilyin, akan diberikan derajat yang luhur oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia saja orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu kan beda. Ya kan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, ulam ada yang mengartikan latifun. Orang yang berilmu itu lemah lembut. Kemudian latifun ada yang mengartikan tidak tergesa-gesa. Atau orang yang berilmu itu santai, nyantai, tenang. Lihat ketika anak-anak mau ujian di sekolah, beda orang yang sudah paham dengan ilmunya dengan orang yang tidak memiliki ilmunya. Kalau yang sudah paham ilmunya nyantai, tenang saja. Kalau yang tidak paham ilmunya itu menjadi khawatir, ya. Itu keutamaan ilmu di antaranya. Kemudian mim, ada yang berartikan mulkun, kedudukan atau kerajaan. Mim mulkun, kedudukan, kerajaan. Orang yang berilmu akan Allah kasih kedudukan lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Mengapa Nabi Adam alaihissalam sampai Allah menyuruh malaikat, iblis dan makhluk yang lainnya bersujud? Sujudnya bukan sujud seperti sholat, tapi sujud tawadhu i'tirafan bi fadli Adam. Sujud untuk menghormati karena Nabi Adam ini memiliki kemuliaan. Sampai Allah menyebutkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa mereka disuruh sujud kepada Nabi Adam? Di antaranya Allah memberikan ilmu yang lebih terhadap Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya Allah menyebutkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu. Maka dengan ilmu tersebut, tapi dengan catatan, kata Syekh Az-Zarnuji, bil ilmi wal amal, ilmu yang disertai dengan amal. Jadi nanti rekan-rekan dalam pelajaran akhlak ini kita akan masuk untuk mempelajari bagaimana caranya mendapatkan ilmu, ya. Tapi jangan lupa untuk selalu menyertakan dengan amal-amalnya, ya. Ada istilah yang menyebutkan al ilmu bila amal kasyajar bila amal. Ilmu tanpa disertai dengan amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi apa artinya? Hanya sebuah ilmu pengetahuan saja tanpa kita mengamalkannya, ya. Rekan-rekan yang saya hormati, nanti kita akan mempelajari hal ini. Jadi di dalam muqaddimah terlebih dahulu, kitab Ta'lim al-Muta'allim Syekh Az-Zarnuji menyebutkan, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Itu muqaddimah dari kitab Ta'lim al-Muta'allimnya Syekh Az-Zarnuji. Baik rekan-rekan, sebelum kita lanjutkan, mungkin untuk muqaddimah dicukupkan seperti itu saja terlebih dahulu. Ini tentunya banyak yang harus dijelaskan, tapi kita anggap cukup seperti itu saja terlebih dahulu. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan, baik langsung lewat saya ataupun bisa dikomentari di bawahnya, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum